Selamat pagi kepada para peserta workshop deteksi dini kanker serviks yang merupakan rangkaian acara dari konferensi daring terkini obstetrik dan ginekologi Universitas FK Unpad, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, yang kami khususkan untuk bidan dan dokter umum. Sesuai dengan tugas dari panitia, saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang perjalanan penyakit kanker serviks, ya. Dan sebagai pendahuluan, biasanya suatu kondisi kanker pasti ada suatu kondisi prakanker, yang umumnya pada beberapa kanker dalam tubuh seseorang itu bisa menjadi lesi prakanker atau lesi prainvasif. Dan umumnya lesi prakanker ini dapat menjadi kanker. Dari fase prakanker menjadi kanker itu sebetulnya dapat dilakukan pencegahan primer atau sekunder, tergantung daripada penyebab daripada masing-masing kanker. Ya. Pencegahan dapat dilakukan pada kanker serviks, vagina, dan vulva. Sebagai pendahuluan, kanker serviks, ya, angka kejadian itu kalau kita lihat ini pada tahun 2018, ini 2018 bisa dilihat di sini, 57.000 kasus baru, cukup banyak. Untuk kanker vulva 44.235 kasus, dan untuk kanker vagina 17.600. Jadi kalau lihat kanker serviks ini cukup besar, ya, angka kejadiannya. Nah, kanker serviks menjadi masalah kesehatan karena kematian juga cukup tinggi. Kalau kita lihat, angka kejadian saja 42,1 per 100.000 penduduk. Sedangkan kematiannya 17.000, nih kita lihat 17.000, ya. Cakupan screening di Indonesia, khususnya Jawa Barat, masih rendah, kurang dari 5%. Padahal dianjurkan oleh WHO itu 80%. Ya. Hampir 70% di Indonesia itu kankernya datangnya pada stadium lanjut. Jadi mungkin apakah kendalanya mungkin kendala di daerahnya, PPK 1-nya, ataupun juga kendala dari yang bersangkutan tidak langsung berobat ke fasilitas kesehatan. Mungkin dia menganggap keluhannya itu sebagai keluhan yang biasa, sehingga akhirnya datang dengan kondisi terlambat. Kalau kita lihat anatomi serviks, kita lihat serviks itu sepertiga bagian bawah uterus, sempit, bentuk kerucut, panjang 3-4 cm, diameter 2,5 cm. Bagian yang ke arah vagina disebut portio vaginalis, sedangkan bagian yang di atasnya disebut portio supravaginalis. Canalis cervicalis, ostium externa, dan ectocervix. Jadi kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari perjalanannya itu, kita jelas diawali dari daerah mulut rahim, ya, dari daerah sini, mulut rahim. Ya. Histologinya kita lihat di sini, ada bagian yang memang menjadi satu tempat yang menjadi awal daripada penyakit tersebut. Itu yang disebut dengan daerah transformation zone atau zona transformasi. Yang ini nih, zona transformasi. Jadi dari SSK yang lama dan SSK yang baru, ada daerah namanya zona transformasi, ya. Itu yang bisa perubahan awal yang mengakibatkan perkembangan menjadi kanker. Ini kalau kita lihat fisiologi serviks pada masa pubertas, ya, pengaruh estrogen progesteron yang meningkat, sel epitel koluner terlihat pada ectocervix. Kemudian sambungan semua koluner bergeser ke ectocervix, ectropion, dan pengaruh dari lactobacillus dalam vagina, produksi asam laktat, pH menjadi rendah, keasaman tinggi, kerusakan epitel, ya, di sini kita kerusakan yang kolumner yang terekspos di ectocervix, yang akhirnya digantikan oleh stroma penggantinya, awalnya berupa epitel putih, pipih, metaplasium imatur, kemudian akhirnya
digantikan sel epitel pipi bertingkat, metaplasia, ya, metaplasia. Nah, ini kalau kita lihat perubahan itu dipengaruhi oleh human papillomavirus. Beberapa literatur menyampaikan hampir 100% kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus, suatu virus yang double stranded, ya, double stranded, termasuk Papoviridae, kecil, hanya 2 rantai DNA, genomnya 8.000 pasangan single strand DNA sirkuler, dan tipe yang kita ketahui ada yang low risk, ya, low risk 6, 11, 40, 42, 43, 45, yang sering kita kaitkan dengan kalau pada wanita itu adanya kondiloma. Sedangkan yang high risk, ya, 16, 18 yang mayoritas ini kita lihat. Kemudian 31, 33 beberapa daerah, beberapa tempat ada yang 31, 33, ada yang 45, 51, dan ini semua dari high risk ini, semua ini itu yang dapat menyebabkan kanker. Hanya untuk vaksinasinya yang ada di Indonesia atau di dunia baru 16, 18. Faktor progresivitas infeksi human papillomavirus menjadi kanker serviks adalah umur pertama kali, ini kita lihat, saat berhubungan seksual, ya, jumlah pasangan seksual, multiparitas, usia saat pertama kali hamil cukup bulan, penggunaan pil kontrasepsi, infeksi menular seksual, ya, chlamydia atau herpes simplex virus, keadaan imunosupresi, HIV, dan merokok. Ya, data-data memang dari beberapa tempat berbeda tergantung daripada faktor kebiasaan-kebiasaannya. Perjalanan penyakit kanker serviks, dia menginfeksi epitel mengalami metaplasia pada zona transformasi. Masuknya virus biasanya oleh karena ada suatu mikrolesi, ya, yang akhirnya masuk ke lewat membran basalis, sel-sel di dekat membran basalis. Virus tidak mengalami regresi, tetapi persisten. Kemudian progresivitas epitel yang terinfeksi baru terjadi invasi, ya. Ini yang secara umum seperti ini, tetapi tidak semua yang masuk virus menjadi kanker, ya, tidak semua. Ini mungkin agak kecil, ya, ininya, tapi mungkin bisa, semoga bisa terlihat, ya. Jadi wanita terpapar HPV, celah luka kecil yang tadi saya katakan mikrolesi di sel epitel serviks di zona transformasi, kemudian tadi saya sampaikan juga kena ke sel basal epitel, ya. Kemudian virusnya masuk dan membelah di dalam sel, mengikuti pembelahan sel epitel. Kemudian DNA HPV-nya mengalami integrasi dengan DNA penjamu. Komponen E6-nya meningkat, terjadi degradasi P53 oleh P6 dan inaktivasi PRB oleh E7. Terjadilah, ya, terinfeksi, bereproduksi secara berlebihan, perubahan struktur, ya, menjadi lesi prakanker, kemudian menjadi sel kanker, ya. Itulah kira-kira perjalanannya. Jadi hal ini terjadi bukan hanya dalam beberapa bulan, tetapi bertahun-tahun, ya. Dan semua itu kita tidak jangan terlalu takut, gitu, ya. Nah, ini hampir sama kalau kita lihat di sini. Jadi ini leher rahim yang normal, paparan HIV, ya, ini normal. Kemudian bisa infeksi dia, infeksi bisa persisten, ya, atau transien, ya, persisten. Kemudian ini bisa kembali normal. Yang di sini persisten bisa progresi menjadi lesi prakanker atau regresi masih bisa. Kemudian bisa juga dia berkembang infeksi persisten menjadi lesi invasif, ya, jadi kanker, ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Disinilah kira-kira pertama ada mikrolesi, masuk dia di sini, dia masuk ke sini, baru sel yang di membran basalis ini yang terinfeksi, kemudian terjadilah perubahan di sini yang terjadilah suatu lesi squamous intraepitheliation, ya. Ya, jadi bisa grade 1, grade 2, grade 3, dan di sini yang sudah invasif. Ini invasif disebut
Mikroinvasif atau invasif sudah melewati, ini membran basalis yang merah, dia melewati, ya seperti itu. Proliferasi sel kanker, onkoprotein E1 dan E2 membuat virus bereplikasi dalam sel serviks sangat tinggi ketika infeksi sehingga merubah sitologi, terlihat sebagai low grade squamous intraepithelial. Ini pembagian yang menurut Bethesda, ya. Jadi kita pakai istilah LGSIL atau low grade squamous intraepithelial atau high grade squamous intraepithelial itu menurut klasifikasi Bethesda. Onkoprotein E6 dan E7 ya bekerja sebagai berikut. E6 berikatan dengan tumor supresor gen P53, sedangkan E7 ini berikatan dengan PRB, tumor supresor gen retinoblastoma, ya. Degradasi P53 menyebabkan, jadi dia degradasi menyebabkan proliferasi dan immortalitas dari sel-sel serviks, sedangkan degradasi PRB menyebabkan non-aktivasi fungsi pembatasan siklus sel. Peningkatan ekspresi L1, L2 sering dengan peningkatan jumlah salinan genom virus, memungkinkan perakitan virus di atas epitel dan penyebaran infeksi tersebut. Ya. Ini hampir sama perjalanan penyakitnya. Jadi kalau lihat di sini, ya, ini awal infeksi, ya, ini bisa clear HPV infection-nya, bisa continue infeksi, ini CIN1, kemudian dalam waktu 1 tahun, dalam waktu 5 tahun bisa jadi CIN2, CIN3, bisa sampai 20 tahun tadi saya sampaikan, sehingga ini sebetulnya penyakit ini dapat dicegah, ataupun juga precancer ini bisa diatasi supaya tidak berkembang menjadi kanker seperti ini, ya. Perkembangan lesi prakanker yang bersama tadi, yang tadi juga normal, infeksi, ya, kemudian clearance kembali, ini persisten, bisa progresi, ya, neoplasia intraepithelial kemudian menjadi kanker. Ini gambaran-gambarannya nanti bisa dilihat, ya, ya, infeksi kemudian terjadi precancer, persisten kemudian menjadi cancer, ya. Progresivitas infeksi ini kalau kita lihat, ya, tadi ini maaf kalau ada pengulangan, tetapi seperti inilah kira-kira E6, E7 tadi berperan dari virus tersebut, ini yang mengganggu sehingga terjadi infeksi di sini, kemudian bisa menyebabkan perubahan-perubahan yang bisa menjadi invasif, ini karsinoma, ya. Jadi dari awal bisa terjadinya perubahan precancer tadi sampai ke high grade. Ini high grade seal, ini low grade seal, ya, menurut Bethesda tadi. Lalu terjadi karsinoma in situ, kemudian bisa karsinoma invasif. Kalau untuk membedakan hasil high grade seal dan low grade seal, ya, bisa kita memeriksa imunohistekimia P16. Jadi kalau misalnya P16 nya positif, kita cenderung ini high grade seal, ya. Kalau di sini biasanya P16 negatif, ya, jadi biasanya bisa di follow up. Kalau yang ini CIN1, CIN2, P16 nya positif, high grade, ya, ini low grade. Yang membedakan high grade dan low grade adalah pemeriksaan P16, ya. Nah, ini klasifikasi yang tadi saya sampaikan, yang kita pakai banyaknya sekarang adalah ini Bethesda, ya, ya, yang ini tidak ada perubahan, ini Ascus, ya, atypical squamous cell undetermined significant, low grade squamous intraepithelial lesion, high grade squamous intraepithelial lesion. Di sini karsinoma yang bawahnya. Jadi ini secara klasifikasi perjalanannya ataupun juga sejarahnya seperti itu. Awal dulu, kalau dulu mungkin pernah dengar displasia ringan sedang berat, ada CIN 1, 2, 3, ada juga istilahnya dari low grade seal atau high grade seal. Kalau Papa Nicolaou dulu kita ingat ada 5 kelas sampai bawah. Tapi yang banyak diadop sekarang di seluruh dunia adalah sistem yang ini, Bethesda, ya.
Untuk kanker serviks sendiri, itu ada klasifikasi terbaru tahun 2018. Kalau dulu, perbedaannya adalah kalau dulu kita hanya melihat misalnya stadium 1, 1A kurang dari 5 mili kedalamannya, kurang dari 7 kelebarannya yang melebar. Kemudian 1A1 kurang dari 3 mili kedalamannya, ya. 1A2 kurang lebih dari 3 mili tapi tidak lebih dari 5 mili. Nah, yang sekarang itu ada perubahan. Jadi kalau dilihat ini 1B, terutama di 1B ya, yang lebih dari 5 mili secara mikroskopik ya. Di sini dibedakan 1B1, 1B2, 1B3. Dulu tidak ada 1B3 tahun 2009. 2018 ada 1B3 ya. Jadi perbedaannya dulu 1B1 kurang dari 4, 1B2 lebih dari 4. Sekarang kurang dari 2, 1B1 antara 2 dan 4, 1B2 lebih dari 4, 1B3 begitu. Itu perbedaannya 2009 definisi Vigo dibandingkan dengan definisi Vigo 2018. Ya. Untuk stadium 2 di sini mungkin hampir sama, hanya di sini disampaikan bahwa 2/3 yang kena vagina itu sama, kurang dari 4, yang 2 yang ini lebih dari 4 cm. Sedangkan 2B ada infiltrasi dari parametrium, ya sama. Nah, yang berubah juga berbeda adalah stadium 3. Dulu tidak ada 3C, 3C1, 3D2, sekarang ada 3C. Jadi adanya 3C itu adanya penyebaran ke pelvis dan para-aortik ya. 3C1 pelvis limb yang kena, kalau 3C2 para-aortik limb yang kena. Jadi kalau pelvic limb 3C1, 3C2 itu para-aortik. Kemudian 4 tidak berbeda, hampir sama ya. Ya, ini ke organ-organ yang rektum, bladder atau metastase jauh. Ya. Diagnosis kanker serviks ya dapat bervariasi sesuai dengan kriteria patologi. Tampilan signifikan itu imaturitas sel, disorganisasi sel, abnormalitas nukleus, dan peningkatan aktivitas mitosis. Ini tanda-tanda secara patologi anatomi yang bisa menggambarkan kriteria diagnosisnya. Jadi kesimpulan, kanker serviks merupakan kanker paling umum yang menyerang wanita di negara berkembang termasuk Indonesia. Diperkirakan hampir 260.000 kematian tiap tahun dan 80% di negara berkembang. Meskipun sebagian besar wanita yang terinfeksi virus menjadi negatif dalam waktu 2 tahun, wanita dengan infeksi HPV risiko tinggi ya, yang persisten, dia berisiko untuk berkembang menjadi kanker. Sehingga inilah yang perlu kita sampaikan, deteksi dini dan perlu pengobatan dilakukan, terutama kalau kita mendapatkan kasus-kasus masih precancer ataupun juga stadium awal ya, misalnya stadium 1 itu angka keberhasilannya cukup tinggi. Ya demikianlah yang saya sampaikan. Mungkin ada sedikit hal-hal yang masih bingung bisa disampaikan untuk bertanya, ataupun juga nanti kita bisa dalam diskusi kita bisa ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa kita memberikan suatu respon kepada penanya. Sekian, terima kasih atas kesempatannya dan semoga dapat diterima dengan sempurna. Terima kasih, selamat pagi.